Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kaulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi gizi, di mana edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh edukator. Edukasi gizi merupakan pendekatan eduktif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam mempertahankan gizi tetap baik. Edukasi ini juga merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang kesehatan menjadi tahu. Kemudian kita masuk ke tujuan edukasi gizi. Yang pertama, terciptanya sikap positif terhadap gizi. Kemudian yang kedua, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan. Kemudian yang terakhir, timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk lebih mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan terhadap gizi, yaitu yang pertama, mengenali masalah masyarakat dan wilayah. Kemudian yang kedua, menentukan prioritas penyuluhan. Yang ketiga, menentukan tujuan penyuluhan dengan mempertimbangkan tujuan yang jelas, realistis, atau dapat dicapai dan dapat diukur. Kemudian yang keempat, menentukan sasaran penyuluhan. Kemudian yang kelima, menentukan isi penyuluhan. Kemudian yang keenam, menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Kemudian yang ketujuh, menyusun rencana penilaian atau evaluasi. Kemudian yang kedelapan, menyusun rencana kerja atau rencana pelaksanaan. Kita masuk ke konsumsi makanan. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan pada waktu tertentu. Mengonsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, maupun sosial. Asupan zat gizi pada orang dewasa lebih terfokus pada bagaimana memelihara berat badan yang sehat dan latihan fisik. Kemudian, menghindari berat badan yang berlebihan dan melanjutkan untuk membangun kekuatan. Kebutuhan energi umum orang dewasa ini ditetapkan melalui batasan makan yang direkomendasikan dan tingkat aktivitas. Kemudian faktor-faktor mempengaruhi konsumsi makanan adalah faktor ekonomi dan harga, dan faktor sosial budaya dan religi. Faktor ekonomi dan harga dapat mempengaruhi secara langsung karena perbedaan pendapat seseorang dapat mempengaruhi konsumsi makanan yang akan dimakan. Kemudian kita masuk ke obesitas, di mana obesitas dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang masuk dan yang keluar. Obesitas pada dasarnya merupakan penimbunan lemak yang berlebihan. Kelebihan lemak pada obesitas terdapat di jaringan adiposa yang memang merupakan tempat penyimpanan makanan atau cadangan energi. Setiap jumlah lemak maupun karbohidrat yang tidak langsung digunakan akan disimpan dalam jaringan adiposa. Kemudian jumlah konsumsi makanan. Jumlah konsumsi makanan setiap hari dianjurkan sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Kecukupan gizi yang dianjurkan setiap hari adalah rata-rata atau nutrien yang dibutuhkan per hari untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kemudian kita masuk ke aspek penyebab obesitas. Yang pertama, aspek gizi. Ialah seseorang yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas mengalami kelebihan energi. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sudah terpenuhi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kelebihan energi dalam tubuh diubah menjadi lemak yang ditimbun pada tempat-tempat tertentu. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Pada masa sekarang banyak makanan siap saji yang tersedia di sekitar masyarakat seperti hamburger, fried chicken, hotdog, dan lain-lain.
Kemudian makanan tersebut merupakan makanan yang relatif mahal dan banyak dari masyarakat mengonsumsi adalah masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, aspek sosial budaya, di mana keyakinan kebiasaan makanan orang Indonesia itu saat makan adalah lebih banyak mengonsumsi makanan pokok daripada lauknya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.